Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal, berlatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang kita mau bahas ini teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari live Instagram yang belum terjawab teman-teman ya di live Instagram sebelumnya. Jadi kita live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam sampai jam 9 malam. Kalau masih ada yang belum terjawab, gua akan jawab di video terpisah seperti hari ini ya teman-teman ya. Oke, kita langsung share screen aja teman-teman supaya Anda bisa langsung tahu ya apa pertanyaan yang belum terjawab di video di live IG yang sebelumnya. Ini dia. Oke, yang pertama adalah dari Bu Anita JWY. Bila pegawai tetap dapat gaji bulanan dan dapat komisi satu kali di bulan Juni. Apakah perhitungan pajak atas komisinya dikali 12 juga? Tidak ya Bu ya. Yang bersifatnya tidak rutin, yang sifatnya setahun sekali atau dua kali atau tiga kali, itu tidak dikali 12. Ibu sudah berpikir kalau kali 12 kan nanti jadi LB atau jadi kelebihan pajaknya gitu kan? Tidak ya, tidak perlu. Yang perlu dikalikan 12 hanyalah gaji pokok saja yang sifatnya rutin. Oke. Kalau sifatnya tidak rutin, kadang ada, kadang nggak ada, atau naik turun, mending itu nggak usah dikali 12. Nanti di bulan Desember kita akumulasi, kita hitung ulang semuanya. Gitu Bu ya. By the way, Januari 2024 akan ada perhitungan baru, TER, yang rata-rata kita masih nggak ngerti caranya, nanti kita tunggu ya. Sosialisasinya, sampai sekarang belum ada. Oke, semangat teman-teman Bu Anita. JWY. Oke. Kemudian ada Ibu Ayu, Ibu Ibu Ayu, Ayu, Rahayu, oke. Tadi mengenai apa ya Bu Ayu ya? Orang pribadi ya, lupa saya. Kemudian ada Ibu Ani, Ibu Ani Bakubak. Ayah mau hibah ke anak sudah lebih dari 2,5 miliar. Ada yang bilang kalau omset sudah lebih dari 2,5 miliar tidak bisa dihibah Ini boleh tak hibah sebuah toko? Menurut saya boleh Bu ya. Jadi yang ibu hibahkan adalah sebuah properti, ya, sebuah ruko atau kantor atau rumah atau tanah dan bangunan, kan? Itu yang dihibah, Bu ya. Jadi bukan usahanya yang dihibah, bukan usahanya yang dihibah, tetapi toko fisiknya, barang fisiknya yang dihibahkan, kan? Nah, berapapun nilainya mau dihibah nggak ada masalah, kan? Itu kan adalah bukan objek pajak. Sekarang pertanyaannya adalah setelah dihibahkan, siapa yang berdagang di situ? Nah, setelah dihibahkan, kalau yang berdagang adalah si bapaknya, berarti kan walaupun itu sudah dihibahkan kepada anaknya, tetapi tetap si bapak yang bayar pajak untuk NPP pribadi. Tetapi kalau usaha itu diteruskan oleh si anak, maka si anaknya yang mulai bayar pajak mulai bulan berikutnya. Udah gitu dong, Bu, ya. Sesimpel itu ya, nggak usah mikir-mikir rumit. Yang namanya hibah nggak ada masalah, silakan dihibahkan saja. Dibikin surat hibah ya, tidak wajib notaris. Kalau mau notaris juga boleh. Bikin surat hibah, kemudian mulai tahun berikutnya itu bangunan itu sudah dihilangkan dari SPT-nya ayah dan masuk di SPT-nya si anak. Kemudian eh, si anak melaporkan penghasilan namanya hibah. Gitu doang ya. Sedangkan si ayah nggak perlu ngapa-ngapain. Sedangkan penghasilan atau omset atau pembayaran pajak langsung dipindah dimulai bulan berikutnya di anaknya ketika si anak mulai dagang. Oke, gitu aja ya. Tidak perlu ada surat kepada pajak bahwa saya berhenti mulai dagang, kemudian saya berhenti dagang, saya menghibahkan dagang ini kepada anak saya. Tidak perlu gitu-gituan ya. Pajak nggak peduli, yang penting pajak bayar gitu. Ya, karena pajaknya berhenti, apakah suatu hari akan dikirim pajak, dikirimin surat gitu ya? Ya mungkin mungkin saja. Nanti tinggal dibalas suratnya apa adanya, gitu ya. Teman-teman nggak usah takut dengan pajak, dengan SP2DK pemeriksaan nggak usah takut. Itu hal yang biasa dan hal yang mungkin terjadi. Jadi kita tidak perlu terlalu fobia dengan hal-hal seperti itu ya teman-teman ya. Oke, thank you Bu Anita, Bu Ania Bakubak, semoga terbantu. Bakubak, oke. Ada Bapak Ari Oke, Bapak Ari, thank you. Ibu Micin, Ko Awan, omset dalam sebulan faktur Gunggung lebih besar daripada faktur PPN itu gimana kok? Menurut saya tidak masalah, Bu ya. Contohnya Indomaret atau Alfamaret itu seluruh omsetnya adalah gunggungan. Paling 1% yang bukan gunggungan. Nah, itu semua nggak ada masalah, ya kan? Jadi masalah bukan di situ. Masalahnya adalah apakah semua omset sudah dilaporkan dengan benar. Kalau sudah berarti aman. Yang kedua, apakah ada yang seharusnya buka faktur, tetapi ibu digunggung? Itu nggak boleh. Ya, contohnya ibu jual kepada distributor, itu harus dijual dengan faktur pajak, bukan digunggung. Gitu ya. Nah, itu aja yang mesti diperhatikan. Oke? Semangat teman tuh Bu Micin. Kilo, ada Ibu Micin, ada Bapak Bapak McGiver XXX. Kak, saya ini kurang paham pembukuan, apalagi pembukuan secara pajak. Konsultan, apakah yang harus saya cari untuk mendesain pembukuan saya? Oke, yang pertama Bapak boleh cari konsultan pajak. Konsultan pajak rata-rata di Indonesia itu memahami pembukuan juga, padahal itu bukan bukan tupoksinya ya, bukan tugas utama seorang konsultan pajak.
Yang kedua, Bapak bisa cari yang namanya Kantor Jasa Akuntan, KJA. Bapak cek aja di Instagram atau Google atau dimanapun, KJA, Kantor Jasa Akuntan. Ini adalah orang-orang yang memang spesialis ngurusin akuntansi. Oke, mereka punya lisensi khusus di dunia akuntansi. Kalau kita kan nggak ada ya. Kalau gua nggak punya lisensi akuntansi ya. Atau Bapak tinggal tinggal buka YouTube, kemudian pelajari sendiri juga bisa kok. Akunting tuh gampang, akunting tuh gitu-gitu doang. Yang sulit itu prakteknya ya, tetapi secara konsep tuh gampang. Akunting tuh secara konsep sederhana aja. Debit, kredit, debit, kredit, debit, kredit, itu doang. Kiri kanan seimbang, debit kredit, udah gitu aja ya. Sesimpel itu. Yang susah adalah prakteknya, di mana membutuhkan disiplin, membutuhkan menginput setiap hari, membutuhkan kerajinan untuk menginput, itu aja sih. Kalau sudah diinput salah, nanti bisa bisa diubah, bisa diedit kan. Yang repot adalah kita nggak input, itu repot ya. Oke, itu ya Pak ya. Gampang Pak. Akunting Mas, silakan dicek ke Konsultan Pajak boleh, KJA boleh, atau belajar sendiri juga boleh, atau di jasa-jasa juga banyak kok. Oke Pak, saya mau bantu Pak McGiver. Giver XXX. Oke, Ibu Haryanti 171. Faktur pajak fiktif itu maksudnya gimana kok? Maksudnya adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya ya, TBTS ya, transaksi tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Maksudnya gimana? Ada faktur pajaknya, tetapi tidak ada pengiriman barang. Ada faktur pajaknya, tapi nggak ada pembayaran uang. Ya, ada faktur pajak nih, jualan komputer, tapi tidak ada komputer yang dikirim. Nah, ini yang dimaksud dengan faktur pajak fiktif. Kenapa bisa begitu? Itu lain lagi urusannya ya. Kenapa ada orang bikin itu panjang lagi ceritanya ya. Intinya ada orang-orang yang mau mengelabui pajak, atau mau mengsetting pajak, atau mau manipulasi pajak supaya perpajakannya lebih kecil. Sesimpel itu aja sih sebenarnya ya. Maka terbitlah faktur pajak fiktif. Itu merugikan negara dan konsekuensinya adalah pidana. Oke, selamat teman itu Bu Haryanti. Ibu Haryanti 171. Oke. Ada lagi Bapak Budi IR. Bapak Budi IRT 2PB. Lanjut Pak yang SP2DK. SP2DK itu kata-katanya sama persis dengan yang sebelumnya, sepertinya hanya copy paste saja. Oke. Kalau ini copy paste saja, Bapak boleh ngomel. Bapak boleh ngomel. Bapak bikin surat resmi tertulis. Oke, saya keberatan dengan SP2DK ini. Kenapa kata-katanya sama persis dengan tahun lalu? Apakah kesalahannya saya sama persis? Nah, itu yang pertama yang Bapak komplain mengenai sama persis. Yang kedua, Bapak komplain mengenai datanya. SP2 kan masih dilampirkan dengan data dong. Data ini apakah sama dengan data tahun lalu? Nggak mungkin sama dong, pasti beda dong. Nah, datanya bagaimana? Saya mau tahu rinciannya. Oke, pada intinya sih kita tidak usah alergi, nggak usah ketakutan. Kita ini maunya jadi orang benar. Oke, kalau emang saya salah, saya mau perbaiki diri. Itu aja intinya ya. Tetapi janganlah saya dicari-cari kesalahannya, itu nggak boleh, gitu ya. Itu, gitu ya. Jadi intinya kita ngomel aja AR-nya, bilang kepada AR-nya, kalau perlu surat tertulis ya lebih baik. Bawa detailnya apa dulu nih? Detailnya apa? Saya akan meminta maaf atau bayar pajaknya kalau emang saya salah. Gitu aja ya, nggak usah pusing. Oke, saya mau tuh Pak Budi. R, oke. Ada lagi, ada lagi, ada Ibu Mutia Maharani. Kok, kan sebelumnya saya bekerja SPT Nihil di bawah PTKP. Lapor harta dan hutang belum rapi. Rencana nanti gabung dengan suami karena semenjak menikah belum diperbaharui. Nanti ribet nggak kok pas pemeriksaan? Jawabannya tidak ribet pemeriksaan, tidak ribet Bu ya. Jawabannya tidak ribet. Yang kedua, belum tentu ada pemeriksaan, nggak usah khawatir ya. Orang pajak tuh gajinya tinggi dan tidak sembarang periksa orang ya. Jadi nggak usah takut ya. Yang ketiga adalah ibu langsung proses aja. Semua harta dan hutang ibu langsung gabung ke SPT suami. Gitu aja. Sedangkan ibu lapor nihil. Kalau ibu mau mengajukan NE tahun depan boleh, awal tahun mengajukan NE. Tetapi NE itu ada potensi ya pemeriksaan kecil gitu ya. Kalau nggak mau kena pemeriksaan ya udah langsung lapor NE saja, nihil saja. Setiap tahun lapor nihil beres gitu doang bu. Semua harta hutang lapor ke suami saja, nggak usah pusing. Jadi nggak usah ada pemisahan-pemisahan lagi. Mana harta gua, mana harta suami ya. Mana hutang gua, mana hutang suami ya. Udah nggak usah. Gabung semua ke SPT suami, beres. Oke? Saya mengatakan itu Pak Ibu Muti Maharani. Ada lagi Ibu Muti Maharani. Oke. Kemudian Ibu Anita. Oke, Ibu Anita JWY, kok komisi cuma dibagikan satu kali di bulan Juni? Bagaimana cara perhitungannya? Apakah dikali 12 juga seperti gaji? Tidak perlu, Bu ya. Yang sifatnya tidak rutin, tidak perlu dikalikan 12. Oke, ada perhitungan sendiri. Coba cek di Google atau di YouTube, ada cara perhitungan sendiri khusus untuk yang namanya bonus maupun THR. Oke, saya mengatakan itu Pak Bu Anita. JWY. Oke, oke, sudah semua teman-teman ya, sudah semua. Mohon maaf kalau saya. Oke.
Itu teman-teman sudah semua. Hari ini hari Kamis ya, 21 Desember, gua mau datang ke Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menghadiri sidang pertama di mana gua menggugat KPP Taman Sari ya, kepala KPP dan 3 orang pemeriksa pajak mengenai dugaan pelanggaran berbagai macam undang-undangnya. Semoga teman-teman bisa nonton nanti. Kalau bisa live, ya kita akan live kan di Petun ya. By the way, kita mau promosi lagi teman-teman ya. Menjelang akhir Desember, menjelang Christmas nih teman-teman ya. Kita mau promosi buat teman-teman yang masih ada merasa takut dengan petugas pajak atau takut diintimidasi, takut dicari-cari kesalahannya, takut di phishing ya, diancam dan lain-lain. Kalau masih ada ketakutan itu teman-teman, lu boleh ikut ke PSTP gue ya, program pelatihan siapa takut pajak.com ya, untuk membantu Anda untuk menghadapi petugas pajak. Oke, untuk siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum yang brengsek. Oke, segera daftar di www.siapatakutpajak.com ya guys. Untuk promonya ada promo khusus nih bulan ini ya. Teman-teman nanti akan bergabung di grup Telegram. Kita bisa diskusi setiap hari. Kemudian ada live coaching online setiap Jumat malam jam 8 malam. Itu cuma 1 bulan doang ya di bulan Januari nanti buat teman-teman semua. Dan ada bonus lagi nih ya, PSTP Batch kali ini Anda bisa diskusi langsung dengan gua dengan private ya, one on one dengan harga yang super super diskon. Oke guys. Nah, manfaatkan masa promo ini hanya di bulan ini saja ya guys ya. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com untuk bergabung. Saya guys. Oke, sampai jumpa lagi.